Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Jabat Jiwa, Sobat Jiwa semuanya ya. Apa kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja. Ini kita berjumpa lagi dan kali ini saya sengaja sudah mengajak Sobat Jiwa semua untuk ngobrol dengan sosok yang sebenarnya unik dan kontroversial juga ini ya. Seorang pendakwa dengan gaya dakwahnya yang unik begitu ya. Mungkin kalau orang Jawa Timuran udah biasa, tapi di luar Jawa Timur agak kaget-kaget ini kalau lihat sosok yang satu ini. Dan ya sekarang ini memang lagi ngetren ya, dan pendakwa yang juga ada CV-nya itu pernah di penjara gitu ya. Sudah pernah 10 bulan ini mendekam di penjara ya. Gus Nur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Gus Nur? Sehat, alhamdulillah, sehat jasmani, sehat rohani, insya Allah sehat ekonomi. Waduh, yang penting itu juga terakhir itu sehat ekonomi nih. Ini terima kasih udah lagi di Solo katanya ya, nyempatkan Zoom sama Jabat Jiwa TV. Acara apa di Solo nih, Gus Nur? Kita lagi safari dakwah sama agenda rutinan, pengajian rutinan di Jawa Tengah. Nah, ini ngomong-ngomong soal dakwah ini juga sebenarnya banyak yang bertanya-tanya, ini gaya dakwahnya Gus Nur ini kenapa sih kok mesti kayak gitu sih, Gus Nur kadang-kadang meso ngono loh atau apa ya yang mungkin kalau bagi orang Jawa Timur, saya orang arek Pasuruan ya, nggak asing lah ya dengan seperti itu, tapi bagi orang di luar ya juga kaget-kaget loh itu Gus Nur. Iya ya mungkin manusia itu punya karakter sendiri-sendiri mungkin ya. Umi Rahmat, siapa yang Umi ya? Ada yang halus, ada yang santun, ada yang lemah lembut, ya. Ada yang suka guyon, isi ceramahnya guyon saja, kayak pelawak gitu, malah kayak stand up comedy. Ada yang seperti saya, dan ya begitu dinamika dunia kan begitu. Kalau semua santun kan nggak asik ya, Umi Rahma ya, begitu aja sih. Tapi nggak kayak kasar gitu nggak? Ini Gus. Enggak. Kan lihat temanya, lihat topiknya, lihat dimensi ruang dan waktunya, lihat suasana batin. Saya ada kok yang ceramah yang halus, yang sampai jamaahnya nangis, ada kok di YouTube. Itu kan istighosah ada, zikir ada, nangis, santun, seminar sholat khusyuk ada di YouTube. Nah yang keras-keras, yang kasar-kasar itu kan ada maksud, ada tujuan, ada yang dituju. Ya. Nah, tapi kita nggak usah bahas siapa yang dituju di sinilah ya. Kenapa Gus Nur kok sekarang jadi lebih hati-hati ya setelah di penjara? Oh, enggak. Penjara tidak mengurangi nilai apapun dalam diri saya, Mbak Rahma. Tidak. Yang terakhir kemarin kayaknya masih meledak-ledak itu kayaknya, yang menyikapi Kemendikbud kemarin masih meledak-ledak. Tidak, saya insya Allah saya ya begini sudah. Kapan waktunya halus ya halus, kapan waktunya keras ya keras, kapan waktunya kasar, keras sama kasar bisa berbeda itu. Tidak dibuat-buat itu Mirahma ya. Oh ini setelah keluar dari penjara kok halus gitu, enggak. Ya mungkin keluar dari penjara nggak halus gitu, tapi sekarang kayak agak ini juga ya, sekarang kan tambah lagi nih ulama-ulama yang menghadapi kasus hukum nggak tanggung-tanggung, bukan pencemaran nama baik lagi, tapi ini teroris loh, sudah teror. Ini nggak takut nanti dicap radikal ini Gus? Oh enggak, kalau pertanyaannya seperti itu, apa Gus-Dur nggak takut dicap radikal, dicap teroris? Kalau pertanyaannya seperti itu, demi Allah seujung rambut pun saya tidak takut. Ya. Jadi kalau Gus Nur nggak takut dicap murtad, nah itu baru saya takut. Gus Nur nggak takut dicap munafik, wah itu saya hindari itu. Tapi kalau dicap teroris, dicap radikal di zaman yang seperti ini, saya justru bangga, insya Allah. Teroris itu kan itu loh yang film-film yang Hollywood yang apa itu kemarin yang bobol istana presiden Amerika, sana Gedung Putih, di hal itu baru teroris saya. Nggak ada. Mana sih terorisnya? Nggak ada loh. Saya nggak kelihatan ada orang disembelih
lehernya saya nggak kelihatan ada AK-47 yang memberondong mana gereja atau masjid, nggak ada. Baru terduga. Yang ulama. Bukan saya tapi iya, dan ulama-ulama. Tapi hati-hati ngomongnya Gus Nur. Nanti dipelintir sama yang nggak suka, dibilang Gus Nur bangga jadi teroris, disebut teroris. Nanti gitu loh judulnya. Ya kalau polisinya bijak, penyidiknya bijak, hakimnya bijak, jaksanya bijak, harusnya mereka tahu, oh ini hanya dipelintir. Kan begitu. Tidak justru aji mumpung kan. Sekarang masalahnya kan semua pada memang lagi nggak salah dicari salahnya, itu kan susah kalau gitu. Repot hidup kalau gitu. Oh ini cuman ini asli, oh ini videonya nggak begini kok, ini Gus Dur cuma dipelintir aja lah. Kalau bijak seperti itu enak. Nah, jadi kalau kita mikirin mereka, mikirin gaya pikir mereka, ya kita nggak ada dakwah nanti ini Sarita. Kita nggak ngaji-ngaji. Jadi kesimpulannya gini Umi, saya simpulkan ya. Saya bisa ngaji dakwah, bab fikih bisa apa. Yuk kita ngaji bab datang bulan aja, bab istihadah, ya kan, bab sholat, bab zakat, bab waris bisa. Ada di YouTube saya. Iya, di YouTube saya ada yang seperti itu. Tapi kan fenomena di luar itu kan, Islam kan tidak hanya mengatur bab waris, bab nikah, bab macam-macam, bab makan, bab ekonomi kan. Islam kan juga mengatur, bahkan ada hadis sahih, sebaik-baik jihad itu adalah menyuarakan kebenaran di depan penguasa yang dolim kan begitu. Nah, jadi biar nggak nyerempet kemana-mana, mungkin fokus ke pengalaman penjara aja mungkin. Iya. Kembali ke pengalaman penjara. Saya nonton YouTube-nya Gus Nur ya, banyak ya cerita. Wah, tadi sudah disebutkan kan, sehat jasmani, rohani, sehat ekonomi, begitu kan ya. Dan itu disebut lah, gara-gara di penjara, Gus Nur hutangnya malah lunas, begitu ya, 35. Pernah cerita begitu 200 kan? 200 juta. Ada tiba-tiba ada orang tak dikenal bantu begitu. Jadi malah di penjara, malah hutangnya lunas karena di penjara banyak doa gitu kan. Doa nggak bisa di penjara. Nah, ini kalau saya yakin ini banyak sobat jiwa yang hutangnya belum lunas. Itu doanya apa itu Gus Nur? Caranya gimana Gus Nur? Sebenarnya begini, itu hanya efek. Jadi gini, rezeki saya yang tumpah ruah ketika saya di dalam penjara, itu sebenarnya kalau saya analisa, itu juga bagian dari akumulasi perjuangan saya bertahun-tahun gitu loh, Mbak Sarita. Mungkin ya ini hanya analisa saya, salah benar Allah yang memutuskan. Saya pernah dakwah dari Cirebon, Probolinggo Cirebon, pulangnya saya pingsan di bis ya, karena nggak disangguin, nggak diamplopin ya. Saya bisa nongkos di jalan, itu pun saya nikmati, saya nggak ngeluh, gitu kan. Itu salah satu contohnya. Jadi saya tidak mengenal subsidi silang dalam dakwah saya nggak mengenal tarif. Oh kalau yang undang kaya sekian, kalau yang undang miskin sekian, saya nggak mengenal seperti itu. Saya nggak kenal tarif, nggak kenal, pokoknya kemanapun, punya uang, nggak punya uang, asal ada longgar saya berangkat. Kalau nggak punya ongkos untuk pulang, gandol truk. Kalau nggak ada truk, gandol sepur. Nggak ada sepur, jalan kaki. Nggak kuat, mati di jalan. Saya berpikir seperti itu. Itu filosofis dakwah saya. Mungkin ya ketika saya di penjara, itu semua diakumulasi mungkin sama Allah, sehingga ditumpah ruahkan untuk keluarga yang ada di rumah. Mungkin gitu, Umi Sarita. Ya kalau doa, sama dengan di luar penjara, istighfar, sholawat, ngaji, beberapa surat wajib gitu kan, seperti itulah, nggak ada yang lebih. Dan alhamdulillah intinya kan memang tergantung kasusnya, tergantung manusianya. Saya di dalam penjara itu, di dalam tahanan ada orang yang sudah umurnya sekitar 70 tahun, kasusnya uang palsu, dan beliau sudah 4 kali masuk penjara, keluar masuk lagi, keluar masuk lagi, keluar masuk lagi. Berarti kan karakter. Ya, dan sampai meninggal di situ karena COVID kemarin. Berarti kan karakter gitu loh. Ya di situ pun ya nggak dapat perlakuan yang istimewa, baik dari Allah, baik dari tahanan, sesama tahanan. Nah kalau saya alhamdulillah, saya merasakan Allah memperlakukan saya sangat baik di dalam tahanan. Ya
baik di luar tahanan pun Allah memperlakukan keluarga saya dengan baik. Mungkin gitu. Tapi sempat ada ya namanya orang pasti ada takut dan khawatir lah ya. Tetap itu kan sifat manusia juga ya. Melihat itu kan waktu itu COVID di dalam penjara, udah gitu teman satu selnya Ustadz Maher juga sampai meninggal begitu kan. Ini ada ketakutan juga nggak ini Gus Nur? Kalau saya bilang nggak takut, nanti saya takabur. Tapi intinya, waktu saya di tahanan itu, COVID lagi ganas-ganasnya. Satu ruangan itu kurang lebih 100 lebih tahanan itu, COVID lagi ganas-ganasnya. Tidak ada cahaya matahari yang masuk. Jadi saya sholat sama orang itu ada di sebelah saya itu gemuk, sehat, badannya tegar. 3 hari kemudian mati kena COVID. Nah, tapi alhamdulillah saya pernah dibantarkan ke rumah sakit Polri, katanya terpapar, ternyata Gus Nur dibantarkan ke rumah sakit Polri 2 minggu, tanda tangan saya, ternyata baru 2 hari dibalikkan lagi, dipulangkan lagi, karena dikontrol semua, darah, ronsen semua, sehat bugar, nggak ada apa-apa, balik lagi ke tahanan. Tiap sebulan 2 kali di swab macam-macam selalu negatif. Nah, jadi itu mohon maaf ya, bukan takabur. Saya lebih percaya imunitas tubuh saya. Saya mokong kalau soal itu, Mbak. Itu Umi. Saya mokong. Saya percaya COVID, tapi saya percaya imunitas spiritualku sendiri. Udah gitu aja. Alhamdulillah sampai detik ini berapa kali dokter ngetes saya negatif terus. Kemarin saya nonton juga itu channelnya yang soal jongos itu. Itu keras sekali itu. Oh iya. Memang. Iya, mohon maaf. Mohon maaf. Sekarang sih nggak keras, emang nggak tahu apa karena di Jabat Jiwa TV atau karena apa ini sekarang kok kayak lebih kalem gitu. Enggak. Ya saya itulah Umi Rahma. Jadi begitu Umi. Demi Allah itu nggak dibuat-buat. Saya udah mau meso enggak gitu Umi Rahma. Ya memang emosi aja saya lihat mereka itu. Ya ada orang terjebak pinjol, ya susah hidupnya, dicekik rentenir gitu kan. Nah, yang membuat hidupnya dia susah itu kan sistem pemiskinan secara struktural, tapi mereka malah menghujat saya. Hidupmu susah, gitu. Kamu tuh susah, terjebak pinjol, terjebak rentenir, hidupmu susah, ya kan. BPJS kamu tetap bayar, tapi kamu tetap memuja-muja kekuasaan. Sementara aku ini memerangi kedoliman itu kan, jadi marah ini. Kamu tuh kan gitu loh nih, itu udah gak bisa terbendung. Ya memang Islam jongos kan, Islam kiri kan, mohon maafin. Hidupnya kiri, hidupnya susah, tapi memuja-muja kekuasaan, ya, memuja-muja kedoliman, kemunafikan kan. Mudah-mudahan dengan omongan kasar itu sadar. Ya alhamdulillah banyak sadar nih. Walaupun banyak juga yang tidak sadar. Dipisui gak sadar. Gitu. Masya Allah. Oh itu yang dimaksud mental jongos begitu, karena banyak yang meskipun banyak juga yang dapat rezeki dari memuja-muja itu kan. Wah, yang dapat rezeki siapa? Di kalangan bawah itu banyak ya yang jongos resmi. Misalkan buzzer resmi, oke, dapat rezeki. Kan ada yang nggak masuk hitungan, yang nggak dapat rezeki itu kan ada jutaan itu, Rahmat. Yang dibawa tetangga saya, gimana saya ketemu orang, Allah hidupmu seperti itu, lele, wong, mbah, tuwek garu tuwek, udah ekonomimu susah, SPP anakmu berantakan, BPJS saja kamu nggak sanggup bayar, listrik aja kamu diputus lah, kok kamu tuh nyinyir sama perjuanganku, nyinyir sama ulama-ulama yang berteriak lantang itu, apa kalau nggak dipisui diapakno kan gitu. Dipisui masih untung lah, ketemu orangnya kan keplak sandal bisa jadi. Karena diperlukan keras itu diperlukan, harus itu. Ada nggak yang lebih keras dari bahasa yang lebih keras yang kemarin? Kalau ada saya pakai. Itu udah mentok, itu nggak ada lagi. Itu nih. Nah ini katanya. Kalau sama Umi Rahma saya bisa santun. Sama siapa coba?
Kan tergantung dipisui aku, tempatnya. Gus. Barakallah. Ya, nah ini kan setelah penangkapan begini, katanya kan nanti ada 212, reuni 212 atau apa. Nah ini apa yang menurut Gus Nur, apa ini yang harus dilakukan umat begitu? Kalau 212, kabar yang saya terima kemarin terakhir valid. Sekarang itu Monas ternyata kan diambil alih sama Setnek. Bukan lagi di wewenang DKI Jakarta ya. Wallahu alam. Jadi bisa terjadi, bisa tidak. Karena kalau mau 212 di Monas, kita harus izinnya ke Setnek. Itu info yang saya dapat terakhir beberapa minggu kemarin. Nah, siapa Setneknya itu kan? Kalau Setneknya ya itu ya orang-orang itu, lingkaran itu, kekuasaan 1000% nggak akan diizinkan. Nah, jadi sekarang ya udah kita bikin 212 sendirilah di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Kalau bahasa saya itu, sudahlah kita ini memang sekarang dibuat seperti ini. Kalau kita mampu, buatlah Bahtera Nuh. Ini saya agak menyimpang dikit ya. Buat Bahtera Nuh. Karena sebentar lagi azab akan turun. Otomatis ini azab ini akan turun. Entah itu tsunami, entah itu gempa, entah itu lebih vaksin, entah itu apalah. Yang penting akan turun. Maka buatlah Bahtera Nuh, ibaratnya begitu. Ajak orang sebanyak-banyaknya untuk naik ke Bahtera Nuhmu itu. Tapi kalau tidak mampu membuat Bahtera Nuh, buatlah sekoci-sekoci kecil di dalam rumah tangga. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya minimal anakmu, istrimu, rumah tanggamu, keluargamu semua. Ayo. Perjelas posisimu ini. Ini kita lagi di zaman fitnah, bukan Jabariyah. Perjelas ini, apa di hitam, apa di putih. Jangan netral. Nggak ada netral sekarang. Hitam apa putih yang jelas. Nah, gitu. 212, insya Allah, saya belum tahu apa itu ada atau tidak. Yang penting hati kita sudah ada 212. Ada semangatnya, ada giroh. Gitu. Karena kan tadi katanya kan banyak yang bilang nunggu komando ulama gitu. Nah itu ulamanya siapa nih? Ini sudah dibenci. Komando ulama siapa nih? Komando Gus Nur kemarin, kali? Ya, kemarin sudah saya bahas itu. Sebenarnya kita ini sudah kehilangan banyak momentum. Undang-undang mau dirubah, Pancasila mau dirubah itu seharusnya kita sudah marah. Ya, ini kalau saya boleh bahas, boleh nggak ya pakai bahasa yang keras? Undang Pancasila mau dirubah, undang-undang mau diamandemen keberapa kalinya ya kan? Itu harusnya kita sudah marah waktu itu. Dan itu sudah komando ulama. Gitu. Kalau saya pakai bahasa yang bloko suto ini sudah saya tedeng-aleng-aleng, saya nggak telaten ini. Dengan Habib Rizik mengacungkan jempolnya di borgol gini, itu sudah komando ulama itu. Nunggu komando yang bagaimana lagi? Gitu loh. Kita ini sudah banyak kehilangan momentum. Al-Quran dihina, agama dihina, syariat diobok-obok, ulama ditangkepin, umat Islam dituduh teroris. Kita ini hanya rame di medsos saja. Ya kan? Gimana? Mau nunggu komando ulama, maksudnya Habib Rizik suruh teriak, serbu, gitu. Ya, nggak begitu juga. Secara uslub kan ada bayan, ada balago, ada mantek. Dengan tangan begini aja kan sudah itu komando, itu sudah isyarah itu bagi orang yang betul-betul punya giro. Nah, sekarang ulama yang mana? Siapa? Kalau Umi Rahmat bisa ngasih saya bocoran, ulama yang mana lagi sih kalau ngomong 212, semangat perjuangan, melawan kedoliman, siapa kalau nggak Habib Rizik? Siapa? Kalau saya boleh sebut nama Yusuf Mansur, enggak mungkin. Siapa? Tuan Guru Bajang, apalagi. Kalau ini ngomongnya Giro 212 lah ya, kalau konteksnya perlawanan lah, oposisi lah. Siapa ulama yang mana? Ki Haji Akil Sirot, aduh apalagi. Nggak ada, kan hanya Habib Rizik. Gitu. Sekarang Habib Rizik sudah nggak ada. Dengan Habib Rizik ditahan itu sudah 1000 komando ulama itu sudah. Ya mudah-mudahan lah umat Islam ini menyesali gitu, bahwa oh iya ya. Istilah situ loh mungkin ini kalau diterus emosi nih. Kalau menyesali apa nggak telat nanti waktu kalau nanti menyesalinya?
Ya Allah, enggak sih, insya Allah kalau menurut saya ini tetap Allah yang akan punya kehendak nanti. Kita sudah nggak bisa mengandalkan logika. Ini sudah di luar batas kemampuan ilmu manusia, disiplin ilmu manusia apapun, fisika, kimiawi, matematika, apalah mau rawa rontek, apa batal jemur, nonggo wasito, tenaga dalam, sudah nggak bisa. Ini hanya Allah ini yang bisa. Ya makanya sekarang buat sekoci-sekoci kecil ya. Ya dan buat 212 yang kecil di rumah tangga kita masing-masing. Nah itu nanti energinya akan memancar ke langit dan akan dirubah sama Allah menjadi energi yang dahsyat, dihantamkan ke bumi, menghancurkan kebatilan. Mungkin itu. Hanya itu rumusnya. Ya intinya mungkin berdoa ya, Gus Nur ya. Dengan ya, karena kan 212 itu bisa diartikan secara politis, bisa juga diartikan orang banyak berkumpul untuk berdoa bersama, begitu kan? Ya, terserah mau politik bagus, kumpul bersama bagus, bagi saya ya politik harus ada politiknya. 212 itu politik, iya. Gerakan politik, iya. Gerakan moral, iya. Gerakan apa saja terserah. Gitu kan. Gerakan radikal, iya terserah. Gitu. Apa suka-suka orang ngomong aja lah. Orang ngomong, aku LGBT, orang mau kok ngomong gitu. Aku anak PKI, bisa. Masa aku 212, kenapa? Dan aku kan kenapa sih hidup ini kok dibelenggu dengan disekat dengan kotak-kotak yang seperti itu? Udah lepaskan belenggumu, ngomong apa adanya. Gitu loh, nggak usah takut-takut lagi gitu loh. Lepaskan gitu ya. Dilepaskan semua. Nah inilah kalau tapi seperti yang dikatakan Gus Nur tadi ya. Tapi memang saat ini situasinya tidak memungkinkan ya Gus ya. Mau demo saja kayaknya 1000% tidak diizinkan tadi kan katanya. Betul. Memang jalannya memang susah begitu ya. Bukannya nggak mau berjuang, tapi memang situasinya tidak memungkinkan begitu Gus. Betul. Ya Allah, ini menyikapi yang 3 ulama ditangkap Densus ini. Tadi saya sudah ngomong di YouTube itu. Saya sangat apresiasi kepada Densus ini. Luar biasa ini. Saya bangga dengan Densus 88. Kalau ada 100 jempol itu tak acungkan. Luar biasa Densus. Instingnya, penciumannya terhadap dana teroris itu tajam sekali itu. Lebih dari 1000 anjing herder tuh. Saking tajamnya insting naluri. Itu kota amal tuh duitnya kemana larinya tuh bisa tembus gitu. Nah, cuman saya itu berkhayal seandainya insting naluri ketajaman daya cium Densus itu kalau diarahkan untuk mencium melacak dana bansos, dana korupsi atau Harun Masiku itu kan lebih keren lagi. Jangan umat Islam tok yang diteroriskan gitu loh, itu yang dana bansos. Ada bagiannya sendiri Gus. Itu kan KPK, kalau bansos itu KPK. Anak dewe-dewe. Alah, ini kan darurat ya. Apa susahnya sih setelah kena terindikasi kasihkan KPK yang kerja, apa susahnya gitu kan? Iya juga sih. Supaya menghapus sentimen umat Islam, menghapus sentimental publik kan seperti ini loh, Umi Rahma. Sehingga kan tidak terkesan hanya tajam ke umat Islam saja, sehingga tidak seperti itu. Nah, gitu loh. Ini kan hanya juga wacana. Seandainya itu ilmu itu diterapkan ke koruptor, pasti itu akan bermuara ke partai. Pasti akan ada partai yang dibubarkan, kata siapa itu kemarin tuh di Twitternya itu. Kan keren kalau gitu. Ayolah, saya paling seneng kalau hukum ditegakkan. Ayolah, masa Umi Rahma coba yang netral, saya tanya sama Umi Rahma. Masa nggak merasakan ini umat Islam dibentur-benturkan seperti ini? Umat Islam diadu domba seperti ini. Umat Islam disudut-sudutkan seperti ini. Ini sekarang Romo Beni ikut-ikutan. Tak culek matanya nah, itu ketemu Romo Beni. Ikut-ikutan gini. Ya, malah kasar mana gitu. Gitu ya. Dorong jalur 10 ya? Tapi sudah dihapus tweetnya, Gus. Jadi hapus tweetnya. Ya. Ya sudah. Sepuro, tweet bisa hilang dari Twitter. Tapi kan nilainya nggak bisa hilang dari hati, dari pikiran itu kan nggak bisa membekas itu. Kenapa kok dihapus? Berarti bersalah.
Jangan ikut-ikut campur, jangan memperkeruh suasana. Kan gitu. Kalau bersalah mestinya minta maaf ya Gus. Ya alhamdulillah kalau minta maaf, barakallah. Tapi durung ya. Durung minta maaf sih. Cuma kan sudah ada klarifikasinya ya. Seandainya Gus Nur sih ngomong ngono. Kalau saya yang ngomong begitu, saya pasti akan langsung minta maaf. Pokoknya kalau Umi coba lihat bisa digital saya. Kalau saya salah, saya minta maaf. Apapun itu. Kalau salah, saya minta maaf. Apapun, insya Allah. Yang kemarin sudah minta maaf. Saya sudah belajar. Yang kondektor bis itu sudah minta maaf. Oh enggak, kalau itu saya meyakini, bukan saya saja. Saya akan minta maaf kalau batinku mengatakan saya salah. Ya, saya akan mengatakan kalau itu salah. Gitu. Yang saya yakin, kalau yang itu saya yakin nggak salah, saya benar. Dan sudah saya tebus 10 bulan. Dan di dalam penjara saya ditawarin, terus minta maaf sekarang, besok bebas. Enggak, saya nggak minta maaf, ketemu di pengadilan. Kalau sudah ketemu di pengadilan, salah benar nanti di pengadilan. Itu, saya telepon keluarga, telepon istri. Gimana nih, Mas? Kalau Abi minta maaf sekarang, besok bebas. Wah, jangan, Bi. Udah Abi di situ aja, Mama tenang di sini, tenang aja lah, Abi di situ, selesaikan, gitu, Umi Rahma. Karena meyakini apa yang disampaikan itu adalah pendapat yang merupakan hak Gus Nur, begitu ya? Betul, dan bukan saya saja, banyak, bukan saya saja, banyak, yang sama, nadanya sama, bahasanya sama, narasinya sama, intonasinya sama. Bahkan yang mengucapkan mustasarnya sendiri, pengurusnya sendiri, orang dalam, sama. Ya itulah, politik lah, begitulah. Saya nggak minta maaf, insya Allah enggak. Misalkan ini dalam tanda petik, misalkan ya, pemimpin pembohong, misalkan, enggak nyebut nama, kamu pemimpin pembohong, kan sudah sering saya katakan. Kalau itu saya disuruh minta maaf, saya nggak mau, buktinya pembohong, itu kan buktikan dulu kalau memang tidak bohong baru saya minta maaf, itu loh contohnya. Itu kan pemimpin munafik, berarti kamu di penjara, kamu ya tidak apa-apa minta maaf, enggak, buktinya munafik kok. Itu enak itu. Sudah sering saya kasih contoh di YouTube, misalkan ada orang nulis buku Gus Nur Undercover, misalkan ini isi bukunya Gus Nur Dajjal, Gus Nur hasil dari perselingkuhan iblis dan setan, misalkan Gus Nur PKI, saya malah seneng. Wah, kalau saya ditulis buku seperti itu, seandainya saya presidennya nih, Gus Nur presiden munafik, pembohong, dajjal, penipu, setan, iblis, yes, ini, wah coba, ini bukunya terbitkan yang banyak, bila perlu dengan berbagai macam bahasa, bedah di kampus-kampus, apa itu observasi, bener nggak itu yang ditulis itu? Kalau bener, aku mundur. Berarti aku nggak layak jadi pemimpin. Tapi kalau salah, tak maafkan penulisnya. Kalau hidupnya gitu, Mi, prinsipnya nggak masalah. Gitu, Mi. Harusnya kritik begitu ya, karena. Iya, ini kok ada rakyatku berani nulis aku dajjal. Sopo tadi rakyat itu pinter tenan. Jangan-jangan memang aku anak dajjal. Dokter, coba tes DNA ini. Jangan-jangan aku anak dajjal ini. Bener ya, aku tak mundur lah, nggak layak dajjal kok mimpin. Itu berarti penulis itu bener itu. Akan gitu, enak kalau hidup seperti itu. Merdeka. Tapi ya yang penting sekarang sudah 2 bulan ya. Sudah 2 bulan menghirup udara bebas ya Gus Nur ya. Nah, dari Agustus itu. Udah 2 bulan, katanya tadi sehat ekonomi, memangnya sekarang usahanya apa aja? Masih lanjut yang dulu atau gimana sekarang? Masih ya usaha dari dulu sebelum di penjara, apapun yang saya lihat, apapun peluang, apapun orang datang nawarkan ke depan saya itu langsung saya terima tanpa saya tolak apapun. Itu prinsip juga. Gus Nur, tolong jualin sambal saya, ini merek sambalnya, misalkan merek Mami. Maaf Mami, saya nggak bisa jualan sambal orang. Sudah gini aja lah, gimana kalau sambalnya diganti merek Gus Nur? Gitu aja lah, nanti tak beli, tak borong berapa botol kita. Jadi saya nggak mikir sambelku nanti laku atau enggak, yang penting ekonominya orang ini muter dulu. Kalau menuruti ego, waduh Gus Nur dodolan sambel, yo apa sih ceritanya?
Tapi saya nggak mikir gitu, ya udah tak beli 1.000 botol langsung ganti merek ya mau ya udah. Sampai sekarang ada sambal Gus Nur Oh laris. beneran ini? Iya. Oh sekalian promo dong ini ya. Kalau kurang pedes dalam mendengar perkataan Gus Nur, mungkin kurang pedes ya makan sambalnya aja. Mungkin sambalnya lebih pedes dari perkataannya gitu ya. Kali iklannya gitu mestinya Gus Nur. Oh jual Betul sambal, jual madu katanya ya. Golok, pedang, beras organik, properti perumahan. Madu yang sekarang yang paling laris tuh madu. Sampai kita punya cabang, kita punya agen di Hong Kong, di Kanada, di Singapura, kita di Taiwan, Korea, kita punya agen. Nah, ini yang saya pakai jihad ekonomi. Sekarang saya jihad ekonomi. Lebih aman ya? Gitu. Ya, jadi ada orang yang diusir dari kontrakannya karena nggak bayar kontrakan, ya udahlah kita bayari kontrakannya, kita modali, kita kasih kerjaan, terjebak asal bukan karakter, kita lunasi ribanya. Itulah yang sekarang kita urusi, cari-cari orang yang terjebak pinjol-pinjol itu. Jadi yang menciptakan kemiskinan struktural adalah penguasa, saya tak yang mengobati adalah. Jadi kalau ada orang yang dilaparkan oleh penguasa, saya datang menyankan orang itu. Itu aja mungkin. Sebisa-bisanya semampu mungkin. Ya, kalau cerita itu sebenarnya saya masih penasaran dengan cerita Gus Nur, katanya di penjara masih ada tanggungan utang 200 juta, tiba-tiba ada orang Singapura bantu begitu kan ya. Nah ini udah pernah ketemu setelah keluar dari penjara dengan orang Singapura itu? Belum. Itu kalau dalam bahasa Al-Quran, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ada rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Gitu ya. Tidak ada hubungannya dengan ikhtiarmu. Tidak ada hubungannya dengan syariat. Tapi betul-betul rencana Allah. Gitu. Terbaik Umi, istri saya ditelepon, nih Gus Nur punya utang. Nggak ada angin, nggak ada ombak. Itu sebenarnya bukan utang. Jangan salah paham Umi. Ya, ini perlu saya clearkan dulu loh ya. Bukan utang. Iya, ada tanggungan. Iya, tapi bukan utang Umi. Saya itu pun beli tanah. Notarisnya bilang, Gus Nur gak usah dibayar lunas. Bayar separuh. Nanti kalau sertifikat jadi, IMB-nya jadi, baru dilunasin. Nah, bukan utang Umi. Oke, kurang sekitar 175 juta. Kapan jadinya Pak Notaris? Ya mungkin 8 bulan, 1 tahun lah, oke. Ya setahun kemudian telepon, Gus sudah jadi nih, silakan diambil. Ya, saya janji seminggu lah. Ya ternyata 2 hari saya ditangkap polisi itu. Jadi, ya subhanallah, tiba-tiba. Ada yang bantu. Jadi nggak pernah ketemu lagi itu sama orang itu yang bantu itu? Belum pernah ketemu, belum. Masih jadi orang itu, nih Gus Nur punya utang. Ya awalnya bilang nggak punya, tapi setelah komunikasi dengan saya baru bilang, iya punya 175 juta, oke. Terus itu ada mobil, saya lihat di YouTube itu Gus Nur ada mobil, itu kredit apa lunas, sampai gitu nih. Jadi kenapa Pak? Gitu, kata istri saya. Ya kalau kredit saya lunasi sekali itu kreditnya. Gitu. Allah Akbar. Ya, ada aja nggak diduga-duga. Iya. Oh enggak Pak. Enggak Pak, mobilnya lunas. Kita nggak suka kredit, kita nggak biasa kredit, kita anti kredit, kita anti riba. Keluarga kita nggak pernah bersentuhan dengan riba. Oke. Terus nih pesantren bagaimana? Kalau pesantren 25 juta tiap bulan. Oke, pesantren saya bantu 6 bulan. Langsung saya bantu 6 bulan. Itu nih, supaya Gus Nur tenang di penjara. Bilang sama Gus Nur, nggak usah mikir apa-apa. Makanya jadi di penjara saya nggak punya ruang untuk mengeluh. Apa yang saya keluhkan? Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan, Gus Nur? Nggak bisa ngeluh ya. Akhirnya menikmati derita. Makanya kan ada itu tercipta lagu Penjara Baris Krim judulnya itu. Ada 10 lagu saya ciptakan di situ. Judulnya Penjara Baris Krim. Ya, ada judulnya Istriku, Munafik, Hakikat Rindu, Anakku. Ada 10 lagu yang diciptakan di situ. Kurang lebih seperti itu. Kalau terbeban kan nggak bisa bikin lagu, nggak bisa nulis buku. Ya artinya alhamdulillah kita nggak terbeban sama sekali di situ. Ya luar biasa. Insya Allah betul. Dan YouTube channel yang sempat disita Bareskrim ya. Sekarang bikin baru lagi, udah balik lagi subscribernya ya Gus? Belum.
yang disita itu Munjiat Channel. Waktu disita itu masih 550.000 lah. Waktu itu sama Bang Refli Harun masih 11-12 lah. Tiba-tiba disita, bikin lagi Gus Nur 13 official. Berapa itu? 60 ribuan lah. Baru buat itu. Munjiat udah nggak ada. Munjiat masih ada, saya lihat di... Munjiat ada. Munjiat beberapa bulan ini sudah kita ambil lagi. Tapi ya sekedar... Karena kalau kualitas tontonan masih lebih bagus yang Gus Nur 13 official walaupun sedikit gitu kan. Kalau di Munjiat ini udah berkurang lah. Jam tayangnya berkurang. Gitu Mi. Ya, saya tambah sekalian promo nih, subscribe juga ya Sobat Jiwa di Gus Nur 13 official ya. Saya tambah dikit ya, mungkin kalau sebagai penutup ya nggak apa-apa ya, kalau masih ada nanti boleh ditutup. Jadi alhamdulillah ini boleh promosi, boleh dianggap promosi boleh, tapi ini bukan bisnis ya. Ini biar orang tahu bahwa ini yang saya lakukan untuk Indonesia. Jadi saya kalau meso-meso itu lek jare wong Jawa, aku lek misalnya sombong ku sumbut gitu loh. Sembodo gitu loh ya. Saya di Palu punya pesantren, semua orang tahu itu. Di YouTube itu sudah jadi lagu wajib. Saya di Palu punya pesantren 3 lantai. Ada sekitar 350 santrinya. Itu yang nginap bermukim sekitar 50-an gitulah. Itu gratis ini. Anaknya orang miskin gratis, anaknya orang duafa gratis, anaknya orang kaya raya gratis. Miliarder pun gratis. Jadi orang kaya itu kan ya kalau sore itu kan antar jemput itu, ada yang datang sore pulang maghrib itu jemputnya pakai mobil semua. Ya namanya orang kaya kadang ngasih amplop ke saya. Gus Nur, Ustaz, kalau orang Palu manggil Ustaz. Ustaz, ini ada sedekah saya. Apa ini Bu? Uang Ustaz gitu. Loh, Ibu nggak baca itu, ada tulisan gratis. Jadi temboknya gratis, ada di YouTube. Ya tapi Ustaz ini kan sedekah, anak saya ngaji di sini. Oh enggak Umi, mohon maaf Umi, uangnya Umi nggak laku di sini. Udah, uangnya Umi nggak laku, mau 1 miliar, mau 1 triliun nggak laku. Anaknya Umi bisa menghafal Quran itu sudah di atas segala-galanya, lebih dari dunia dan Indonesia. Ya tapi kan ini sedekah Ustaz. Sambil mulai nggak enak gitu. Oke Umi, kalau gitu gini aja. Baru pengajar-pengajar saya panggil, ustaz-ustaz saya panggil. Sini saya kumpulkan semua. Ini ada rezeki dari wali santri, ambil. Udah Umi, uangnya dikasihkan ustaz-ustaz, nanti belikan beras, jadi makan anak-anak. Kalau saya nggak butuh uangnya itu. Ini terserah ini mau dianggap promosi atau ria atau sombong atau apa bagaimana. Ini yang saya lakukan untuk NKRI. Nah sekarang di Singosari saya lagi bangun lagi nih pesantren. 2000 meter lagi pembebasan tanah. Sama nanti ini. Silakan dicatat ini. Saya akan bangun pondok pesantren tahfidz Quran gratis. Anaknya orang miskin gratis, anaknya miliarder gratis. Gus, aku miliarder nih. Aku mau, karena anakku mondok di sini, aku mau bayar 1 triliun. Bawa uangmu, Pak, uangmu nggak laku di depan Al-Quran, uangmu nggak laku. Saya punya filosofi seperti itu, gitu ya. Untuk ke depan ini saya nggak ngerti nih, Indonesia ini agama Islam itu agama Allah, agama Islam tidak akan hilang dari bumi Allah, nggak mungkin. Imanku mengatakan Islam nggak mungkin hilang dari bumi Allah, tapi Islam akan hilang dari Indonesia, tidak menutup kemungkinan. Ada Andalusia, ada Afrika Timur, ada Filipina, ada Singapura, contohnya ada. Ada Turki zaman Mustafa Kemal Atatürk. Nah Indonesia tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah saya nggak terima kalau Indonesia akan dihancurkan, Islam akan dihancurkan seperti Andalusia. Nah terus kalau hanya nggak terima kan percuma. Apa yang harus saya lakukan? Ya salah satunya ini. Saya akan melahirkan berjuta-juta penghafal Quran. Jadi kalau anaknya orang kaya ngaji di sini menghafal Quran lebih bagus. Sudah Pak, nggak usah bayar. Besok anakmu akan menjadi pengusaha miliarder yang hafal Quran. Syukur-syukur jadi presiden yang hafal Quran. Insya Allah. Begitu, Mi. Ya baik luar biasa ini Gus Nur. Terima kasih sudah sharing dan tentunya terus berjuang Gus Nur ya. Tadi luar biasa tidak
berhenti dengan di penjara pastinya ya. Terus berbuat untuk NKRI. Oh, saya ngomongnya jadi NKRI juga nih ya, tapi memang NKRI milik semua pastinya ya. Terima kasih. Iya. Terima kasih juga Sobat Jiwa semua yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen di Jabat Jiwa TV, juga di Gusnur 13 Official ya. Itu juga, dan lain kali kita ngobrol lagi ya Gusnur ya. Dengan topik lain. Terima kasih. Assalamualaikum Gus. Assalamualaikum juga semuanya Sobat Jiwa. Ya, sampai jumpa.